Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan akan menjelaskan mengenai funneling mastery. Apa itu funneling? Funneling adalah alur penjualan berbentuk corong. Di dalamnya berisi produk dan penawaran yang berkaitan, membantu penjual mendapatkan keuntungan lebih besar. Contoh sederhananya adalah beli rokok, kemudian ditawari korek. Ini adalah salah satu bentuk funnel dasar yang sering dijumpai setiap hari. Tujuan utamanya untuk meningkatkan nilai pesanan rata-rata dan memaksimalkan potensi pendapatan dari setiap pelanggan melalui penawaran strategi. Mengapa funneling penting? Pertama, proses pembelian. Produk tidak langsung terjual, pasti ada proses pembelian. Pembeli bukan tempat membuang produk, harus diberi nilai. Oleh karena itu, penerapan funneling sangat penting. Kedua, loyalitas pelanggan. Funnel membuat satu pembeli bisa membeli banyak produk dalam satu alur. Ini meningkatkan loyalitas pelanggan dan memaksimalkan nilai pelanggan. Ketiga, peningkatan konversi. Funneling dapat meningkatkan konversi dengan memandu pelanggan melalui serangkaian penawaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bertahap. Kedua, cara kerja funneling. Membuat game plan. Tujuan pertama, menentukan sasaran. Dimulai dari pembuatan game plan, sasaran harus terukur dan realistis. Misalnya, meningkatkan nilai pesanan rata-rata sebesar 20%. Kedua, target dan KPI. Tentukan target pasar dan KPI. KPI itu Key Performance Indicator yang relevan. Ini membantu dalam memantau dan mengatur aktivitas corong penjualan. Fleksibilitas strategis. Setiap bisnis punya gaya funneling yang berbeda. Harus punya plan B jika strategi utama gagal. Fleksibilitas adalah kunci dalam menghadapi perubahan pasar. Menyusun strategi. Segmentasi pasar. Kenali audiens Anda. Lakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pembelian. Ini memungkinkan Anda menyesuaikan penawaran dengan lebih baik. Penawaran yang relevan. Susun strategi penawaran yang relevan dan menarik setiap segmen. Misal, penawaran diskon khusus atau bundling produk yang saling melengkapi. Analisis data. Lakukan analisis data secara berskala untuk melihat yang berhasil dan apa yang tidak. Gunakan A/B testing untuk mengoptimalkan setiap tahap funneling. Melakukan optimasi. Menguji berbagai elemen. Optimasi funneling membutuhkan pengajuan berbagai elemen seperti landing page, email marketing, dan penawaran produk. Ini dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, feedback pelanggan. Kumpulkan umpan balik pelanggan dan memahami pengalaman mereka. Ini dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan inovasi. Ketiga, menggunakan alat analitik. Gunakan alat analitik untuk memantau kinerja funneling dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ini membantu dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Ketiga, istilah penting dalam funneling. Upsell. Definisi upsell. Upsell adalah tawaran produk lebih mahal setelah pembelian. Ini membantu meningkatkan nilai pesanan yang memberikan pengalaman lebih baik kepada pelanggan. Contoh upsell adalah setelah membeli smartphone, ditawari versi dengan memori atau fitur yang lebih baik. Ini memberikan pelanggan pilihan yang lebih premium. Downsell. Downsell adalah tawaran lebih murah jika upsell ditolak. Ini memastikan pelanggan dapat tetap mendapatkan nilai dari pembelian mereka. Contoh downsell adalah jika pelanggan menolak smartphone premium ditawari model yang lebih murah dengan fitur dasar. Ini menjaga pelanggan tetap dalam siklus penjualan. One time offer. Definisi
OTO adalah on time offer, penawaran sekali saja. Ini menciptakan urgensi dan mendorong pelanggan untuk segera melakukan pembelian. Contohnya, dapatkan diskon 50% hanya hari ini jika Anda membeli produk tambahan ini sekarang. Ini mendorong pelanggan untuk segera mengambil tindakan. Istilah umum marketing. Lead adalah calon pelanggan yang menunjukkan minat pada produk atau layanan Anda. Lead penting dalam memulai proses funneling. Terus Traffic adalah jumlah pengunjung ke situs web atau platform penjualan Anda. Traffic yang tinggi dapat meningkatkan peluang konversi. Campaign adalah serangkaian tindakan pemasaran yang dirancang. Untuk mencapai tujuan tertentu, campaign yang efektif dapat meningkatkan brand awareness dan penjualan. Ads adalah iklan yang digunakan untuk menarik perhatian calon pelanggan. Ads yang relevan dan menarik dapat meningkatkan traffic dan konversi. Bundling, penawaran produk yang dikemas bersama dengan harga yang lebih murah. Bundling dapat meningkatkan nilai pesanan dan menarik pelanggan. Cross-selling adalah tawaran produk yang terkait atau pelengkap setelah pembelian. Cross-selling dapat meningkatkan nilai pesanan dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Keempat, customer journey. Tahapan customer journey pertama, awareness. Proses pembelian dari tidak tahu menjadi tertarik, terus menjadi butuh, dipertimbangkan, lalu dibeli. Setiap tahap penting dalam memandu pelanggan menuju pembeli. Kedua, interest. Membangun minat melalui konten yang relevan dan menarik, memberikan informasi yang berguna, dan menyoroti manfaat produk. Desire. Membangun keinginan melalui testimoni, studi kasus, dan penawaran eksklusif. Meyakinkan pelanggan bahwa produk Anda adalah solusi terbaik. Pentingnya memahami customer journey. Pertama, tidak ada pembelian instan. Tidak ada pembelian instan, semua ada alurnya. Memahami alur ini membantu Anda merancang strategi funneling yang efektif. Kedua, keterkaitan dengan funneling. Customer journey sangat terkait dengan funneling. Funneling membantu memandu pelanggan melalui setiap tahap perjalanan mereka. Ketiga, personalisasi pengalaman. Personalisasi pengalaman pelanggan berdasarkan tahap perjalanan mereka. Ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kelima, contoh penerapan funneling. Studi kasus e-commerce. Tahap awal iklan. Iklan menarik perhatian ke produk baru. Iklan harus relevan dan menargetkan segmen pasar yang tepat. Kedua, tahap pertengahan. Landing page. Landing page memberikan informasi lebih lanjut dan menawarkan diskon. Landing page harus menarik dan mudah dinavigasi. Ketiga, tahap akhir. Upsell dan downsell. Upsell menawarkan produk premium, downsell menawarkan produk yang lebih murah jika upsell ditolak. Ini memaksimalkan nilai pesanan. Studi kasus layanan berlangganan. Tahap awal, uji coba gratis. Uji coba gratis menarik minat calon pelanggan. Uji coba gratis harus memberikan nilai yang cukup untuk meyakinkan pelanggan. Tahap keduanya, email marketing. Email marketing memberikan tips dan trik. Email marketing harus relevan dan memberikan nilai pada pelanggan. Tahap akhir, penawaran berlangganan. Penawaran berlangganan dari fitur tambahan. Penawaran berlangganan harus menarik dan memberikan nilai yang sepadan dengan biaya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.